Ibu Helmi Wulandari. Tadi dijelaskan mengenai aktivitas di luar jika terlalu banyak yang dilihat dan suara yang didengar berpengaruh terhadap overstimulasinya. Apa hal tersebut berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya? Terima kasih. Ya, jadi kita tadi ada piramida belajar ya di bawah. Nah ini, sorry. Nah, jadi piramida belajar itu awalnya itu ya, kini itu saya tuh bisa kayak Mas Boya nih duduk tenang di depan layar ya. Itu karena sensoriknya memberikan informasi semuanya aman-aman aja gitu. Mungkin suara, suhu gitu ya. Ruangannya tenang gitu, nggak goyang, nggak gempa gitu. Jadi bisa bisa tenang mendengarkan. Nah, kadang-kadang pada ada anak-anak itu kan dia ada namanya tuh sensori integrasi, di mana semua sensorik itu terintegrasi dulu, baru anak bisa melakukan sensori motor. Nah, jadi misalnya pada usia 0 sampai 2 tahun itu sensori integrasi itu bekerja dengan sangat 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 dominan ya. Jadi itu saatnya terintegrasi dengan baik. Misalnya begini, anak berusaha untuk misalnya ada suara yang dia belajar untuk mendengarkan suara nih. Ada suara yang bikin kalem, ada suara yang bikin dia jadi tidak nyaman. Nah, suara-suara yang terlalu banyak, suara-suara yang terlalu keras, itu akan memberikan input yang nggak enak, rasa tidak nyaman ke anak gitu. Nah, anak kan belum tahu nih, belum seperti orang dewasa, aduh nih suaranya nggak nyaman, aku pergi, kalau orang dewasa begitu ya. Tapi kalau anak enggak, anak bisa keluarannya adalah dia jadi jadi nangis atau jadi rewel seperti itu. Nah, begitu juga dengan visual gitu. Ada anak-anak yang dia itu butuh waktu untuk bisa beradaptasi dengan visual. Cahaya yang terlalu banyak pada anak-anak tertentu itu membuat dia nggak nyaman. Nah, kan kita tahu tuh kalau di kalau di ruangan bermain itu kan suara, kemudian terlalu banyak orang gitu ya. Nah, kalau seandainya sensorik ini tidak terintegrasi dengan baik, maka nantinya itu ranah yang di atas, yang hijau, yang merah, yang itu akan bermasalah. Nah, ada beberapa anak justru dia sensory processing disorder. Jadi dia memang punya disorder di sensoriknya ini. Nah, kalau seandainya kita tidak bantu anak-anak ini untuk regulasi dirinya dengan baik, maka nanti ini akan mempengaruhi untuk aktivitas belajarnya. Dan sensory processing disorder itu kalau seandainya tidak diselesaikan dengan baik, nanti dia akan menjadi orang dewasa yang moody, orang dewasa yang susah belajar, orang dewasa yang susah berinteraksi, seperti itu. Jadi ini panjang lagi nih ceritanya kalau kita bicara tentang sensorik dan hubungannya nanti dengan kognitif gitu. Tapi intinya adalah bahwa semuanya itu pada anak-anak itu diawali dari sensori integrasi dulu. Dengan sensori integrasi yang baiklah, baru anak bisa melakukan atensi gitu. Kayak atensi itu kan kemampuan anak untuk bisa berkonsentrasi. Nah, kalau seandainya sensoriknya ini nggak selesai, anak kan nggak bisa konsentrasi, duduk lama, gitu, nggak bisa kontak mata, dan nggak bisa belajar. Nah, seperti itu, Mas Bayan.